Menuhankan Yesus yang merupakan orang Yahudi gitu kan? Betul. Ah, mantap. Darah Yesus ya. Tapi orang Yahudi yang bernama Yesus ini punya Tuhan nggak? Kagak. Wah, masa sih? Ateis dong berarti dia. Orang dia sendiri itu Tuhan gimana sih? Tadi kau bilang Yesus orang Yahudi, betul kan? Yang kau Tuhan kan Yesus yang merupakan orang Yahudi. Nah pertanyaannya, Yesus yang merupakan orang Yahudi ini punya Tuhan atau enggak? Kagak. Ateis berarti ya, Yesus ateis ya. Kok ateis? Orang dia sendiri itu Tuhan yang menjadi manusia gimana sih? Lah, coba sekarang kau lihat kalau orang yang lahir ke dunia ini kemudian nggak punya Tuhan, itu namanya apa kalau bukan ateis? Yang lahir, jangan kau samakan sama dirimu dong. Nah, Masalahnya bukan soal dengar dulu, bukan soal disamain, bentar, enggak. jangan kayak babi dong, bentar. Masalahnya Yesus Kristus dan kita itu berbeda. Yesus Kristus itu bukan lahir dari sperma, dia itu kan lahir dari keilahiannya kan gitu. Oh, berarti dia manusia yang nggak normal dong, nggak sama kayak kita. Lah, coba kau tanya dulu, manusia yang lahir normal kan matanya 2, kupingnya 2, hidungnya 1, tangannya 2, kakinya 2 gitu kan? Seperti manusia normal pada umumnya. Nah, aku tanya, Yesus ini normal kayak manusia pada umumnya nggak? Normal. Nah, orang yang normal itu punya Tuhan. Nah, aku tanya, Yesus punya Tuhan atau enggak? Ya kagak, orang dia Tuhan sendiri gimana? Nah, berarti ateis kalau nggak punya Tuhan. Kan dia masalahnya dia Tuhannya gimana? Dia Tuhan kita, dia Tuhan kita. Itu kau nggak pernah baca Bible. Bahkan ada itu ustadz yang mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimatullah nurjahna. Isa itu adalah roh Allah. Iya, itu betul. sendiri. Oke, Nabi Isa kalimatullah. Tapi betul. kenapa kita sekarang menyangkal? Nggak menyangkal. Nabi Isa kalimatullah. Nabi Isa kan manusia pada umumnya. Nah, tapi Nabi Isa itu punya Tuhan. Apa itu namanya? Buya Sakur ya. Ya, jangan takut murtad. Itu ustadz kalian sendiri loh. Sudah banyak banget ustadz kalian mengatakan. Betul. Jangan tapi pernah takut murtad. Tapi perkuatlah iman supaya jangan sampai murtad gitu kan. Oke. Begitu arahnya. Nah, kita tanya dulu tuh Dewa tadi itu kan kan tanya sudah Yesus lebih paham Islam, sudah lebih berpengalaman. Kalian bantah. Kan gini Dewa Hubal. Ku tanya dulu, Yesus yang merupakan orang Yahudi, A punya Tuhan, B tidak punya Tuhan. Ya udah nyanyi aja lah, kita nyanyi. Lah, takut kali dia ngomong Yesus ateis. Orang Yesus itu Jesus, good is God. Iya kan manusia normal pada umumnya. Iya kan? Manusia normal pada umumnya kau bilang sama seperti manusia normal pada umumnya kayak kita, walaupun tadi kau bilang beda. Jangan kau samakan dirimu dengan Tuhan kan gitu. Berarti nggak sama dong kayak kita. Yesus nggak normal berarti dia. Masalahnya jangan kau samakan dirimu dengan Tuhan kan gitu. Lah, iya, sekarang aku tanya, Tuhan, Yesus yang namanya Tuhan itu kan Yesus ketika dia di bumi, dia itu sama seperti dengan kita nggak nih? Normal kayak kita nggak nih? Dewa, pertanyaannya itu, Yesus ketika dia di bumi, lahir tuh kan, sampai dia di umur 30 tahun mulai memberitakan Injil kan gitu. Nah, yang kita tanya nih, Yesus yang ketika memberitakan Injil umur 30 tahun nih, normal nggak kayak manusia pada umumnya? Normal, berarti sama kayak kita ya? Iya, kalau ya pas bercerita dia sama kayak kita, tapi lahirnya kita sama. Ya dia lahirnya dengan cara keilahian kan gitu. Oke, enggak, yang kutanya manusianya Yesus ini normal nggak sama seperti kita gitu loh? Iya, kalau dia udah waktu memberitakan perkataan-perkataannya itu ya normal seperti kita. Normal seperti kita. Tadi kau bilang nggak sama kayak kita, mana yang bener? Nggak sama atau sama kayak kita? Kamu nggak nangkap sih masalahnya, makanya saya bilang nyanyi aja. Itu kan? udah. Tadi kau bilang jangan kau samakan kita sama seperti Yesus. Nah, aku tanya, kalau Yesus itu manusia yang normal, berarti dia sama kayak kita kan gitu. Kalau dia nggak sama seperti kita, berarti dia nggak normal. Nah, yang mana nih yang betul? Saya tanya, Isa itu lahir dari mana? Maryam punya apa nggak? Nggak punya suami, dari Siti Maryam. Nah, ya udah.
Tapi normal seperti manusia pada umumnya. Iya, masalahnya memang kalau udah setelah lahir. Tadi kau bilang nggak sama seperti manusia pada umumnya kan gitu. Jadi yang mana nih yang betul? Yesus normal atau Yesus nggak normal? Normal dong. Normal, berarti sama kayak kita ya. Ya. Cuman bedanya keilahiannya, dia memiliki mujizat, memiliki keilahian. Kita nggak memiliki seperti itu. Oke, gini. Yang dituhankan tuh keilahiannya atau pribadinya? Keilahiannya dong. Keilahiannya, oke. Iya, karena dia keilahiannya Yesus ini bukankah keilahian Yesus ini adalah firman? Betul. Kedagingannya bernama Yesus, betul? Betul. Yang kau tuhankan keilahiannya atau kedagingannya? Dua-duanya. Lah, tadi katanya keilahiannya gimana sih? Ya, masalahnya kan keilahiannya itu kan ada di dalam dirinya kan gitu. Ya, makanya gini. Kedagingannya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Masalahnya keilahiannya itu kan ada di dalam dirinya. Enggak, aku tanya nih. Ya, saat Yesus setelah disalibkan, itu kan keilahiannya keluar dari dalam dirinya, betul? Betul. Nah, kedagingannya yang merupakan mayat saat itu Tuhan atau bukan? Tuhan dong. Tuhan berarti itu. Iya, yang betul. Tidur di dalam goa selama 3 hari itu Tuhan. Betul. Berarti yang mati di kayu salib Tuhan juga itu? Betul, Tuhan, betul. Wih, darah Yesus Tuhan mati ya. Kedagingannya Tuhan. Udah diam si babe nyanyi lagi dah. Ini gini. Oke, berarti ketuhanannya kedagingannya Tuhan ya. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Berarti kedagingannya Tuhan ya. Dewa. Kenapa? Ayo dikit lagi. Kedagingannya Tuhan, betul? Betul, kedagingannya. Betul. Nah, saat Yesus saat Yesus berumur 8 hari, dia disunat. Nah, itu kan kedagingannya yang disunat. Nah, Tuhan nggak itu? Oh, kamu udah kemana-mana. Lah, gimana sih? Maksudnya gimana sih? Kan kamu udah bilang kedagingannya Tuhan juga, ya Tuhan. Kedagingannya kan Tuhan. Saat Yesus umur 8 hari, dia kan disunat. Ada sebagian dari daging itu yang lepas dari diri Yesus. Karena disunat tuh dipotong, klik. Nah, betul? Terserah. Lah. Masalahnya logika kamu samakan seperti logika Tuhan. Gimana sih? Enggak, tadi kau yang bilang kedagingannya itu Tuhan. Saat disunat tuh kan ada sebagian daging yang dipotong tuh, klik. Lepas dia kan. Kita tahu nggak daging yang lepas itu, kita harus belajar dulu definisi menuhankan itu seperti apa. Enggak. Kita nggak bahas ke sana. Aku bahas dagingnya yang dipotong tadi, yang lepas. Kan, masalahnya kan itu. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Kita coba, saya tanya dulu apa definisi menuhankan itu, coba. Enggak, sabar dulu, jangan ke sana dulu. Kita ntar boleh bahas tentang kata Tuhan. Jawab dulu. Masalahnya kan Tuhan itu kan bukan seperti ini. Apa kan kita harus tahu dulu apa definisi menuhankan. Lah iya, sabar dulu. Gue lagi tanya daging yang tadi lepas dari Yesus. Iya, daging yang lepas. Kalau kita ngomong Tuhan, kita harus belajar dulu apa definisi menuhankan. Coba apa? Menuhankan tuh begini, menuhankan itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Contoh, dijadikan pohon sebagai Tuhan, itu namanya menuhankan pohon. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu namanya menuhankan Yesus, betul? Nah, kenapa kamu bisa menuhankan pohon? Coba. Nggak ada yang menuhankan pohon, nggak. Menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan, itu namanya menuhankan. Bukan. Kok bisa bukan? Salah. Nah, coba apa definisi menuhankan apa? Definisi menuhankan itu ketika kita mengikuti perintahnya, takluk, tunduk kepada sesuatu. Nah, kalau gitu ketika engkau diperintah oleh gurumu, kau nanti kerjakan PR. Nah, kau kan ikutin perintah guru tuh. Berarti kau menuhankan guru gitu. Masalahnya itu bisa saya bantah. Itu bisa kau saya
Kau disuruh sama mamamu, misal mamamu bilang, Dewa, kau beli dulu masako di toko sebelah. Nah, kau jalan tuh beli masako di toko sebelah. Nah, apakah itu dikatakan kamu menuhankan mamamu? Oke, sudah bisa saya jawab ya. Baik, anakku, baik. Sebenarnya kalau orang tua kita nyuruh kita, itu bisa kita bantah. Lalu kalaupun kita menuhankan orang tua, itu Tuhan kita sendiri, bukan Tuhannya umat Kristen atau bukan Tuhannya umat Islam. Kita kan berbicara Tuhannya umat Kristen atau Tuhan umat Islam, kan gitu. Ya berarti Tuhan dong, orang tua itu Tuhan. Karena kau mengatakan jika mengikuti peraturannya. Betul, orang tua itu Tuhan. Betul. Bos di kantor, bosmu di kantor menyuruhmu kau masuk besok jam 8, Dewa, kau pulang jam 4 sore. Berarti Tuhan tuh ya, bos ya. Bisa kita bantah. Yang mana? Bisa kita bantah perintahnya. Dibantah bisa. Gimana? Kalau dibantah perintahnya kau dipecat, jadi kau nggak punya bos, nggak punya Tuhan gitu. Loh, kalau berlebihan dia ya kita bantah. Kita punya hak dong membantah. Jangan mentang-mentang dia bos jadi seenaknya kan gitu kan. Bos perusahaan itu kan kasih aturan, Dewa. Tapi kalau tentang menuhankan iman, nah itu nggak bisa dibantah, betul? Menuhankan iman siapa? Iman tetangga gua. Misalnya gini. Definisi menuhankan itu kita yang tidak bisa membantah perintahnya, kita harus mengikuti, kan, betul kan? Nah, jadi gini, apakah Anda mengikuti perintah Muhammad? Lah itu kan definisi menurut kamu. Jangan dibawa ke kita dong. Menurut Al-Quran, pernahkah kamu melihat mereka menuhankan hawa nafsunya? Nah gini, menuhankan itu makanya definisi yang benar. Dengarkan dulu. Bentar. Definisi menuhankan yang benar itu adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Nah itu namanya menuhankan. Bentar dulu. Pernahkah kamu melihat mereka menuhankan hawa nafsunya? Itu menuhankan hawa nafsunya, maksudnya seperti apa itu coba? Ya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, mengikuti hawa nafsu, kan gitu. Mengikuti hawa nafsu. Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti Rasulullah. Nah, berarti Anda menuhankan Muhammad. Ya nggak gitu konsepnya. Salah paham kau itu, Dewa. Standar ganda berarti. Enggak standar ganda, salah definisi. Definisi menuhankan. Makanya nih, ku jawab pakai data. Itu kan kacamatamu. Kamu melihat mereka menuhankan hawa nafsunya. Nah, makanya ini gue jawab pakai data. Kepada hawa gitu, nafsunya. Takluk tunduk itu bukan berarti menuhankan. Sekarang kau lihat nih. Nih. Menuhankan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, mempertuhan. Sementara definisi Tuhan itu apa? Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti yang maha esa. Berarti Al-Quran itu salah. Salah di mananya? Kau definisi menuhankan aja tadi udah salah. Menuhankan itu definisinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Maksudnya Tuhannya itu disembah-sembah gitu, hawa nafsu gitu. Lah itu kan konyol kalau gitu namanya, Dewa. Makanya kan nggak logis kan kalau hawa nafsu berilah saya petunjuk jalan yang lurus, kan nggak mungkin kan. Nah itu kan konyol kan. Nah tapi karena gitu. Dia mengikuti hawa nafsunya, makanya dia dikatakan menuhankan hawa nafsunya, betul? Bukan gitu pemahamannya, sabar. Ku jawab. Pemahamannya bukan gitu. Kita kan punya Tuhan. Tuhan tuh apa? Tuhan tuh adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Jika kau mengatakan di sana menuhankan hawa nafsu, berarti menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, artinya menduakan Tuhan, lebih ikut hawa nafsu daripada perintah Tuhan. Gitu pengertiannya, Dewa Hubal. Nah, sampai sini udah paham. Berarti yang di Al-Quran itu salah dong. Loh, menuhankan hawa nafsu yang dimaksud di sana adalah ketika kau itu lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintah Tuhan itu sendiri. Terus bukan berarti hawa nafsu itu adalah Tuhan, bukan gitu. Inilah masalahnya Anda mengikuti perintahnya Muhammad kan?
lebih mengikuti kan. Mengikuti perintah itu bukan berarti Nah. menuhankan. Sama seperti analogi yang saya tadi bilang. Ketika seorang bosmu memberikanmu peraturan, kemudian memberikanmu perintah, kemudian kau ikut perintah bosmu, bukan berarti bosmu itu Tuhan. Masalahnya Nggak itu bisa gitu. dibantah. Masalahnya itu bisa dibantah. Lah kalau dibantah kok dipecat, kok tidak lagi punya bos, gimana sih? Loh, kalau kita diinjak-injak, Lah emang ada bos yang injak-injak anak buahnya ada? oh kenapa nggak ada? Ada, bos. Bahkan sampai di Kalau sampai nabi di kita nggak ada air panas injek juga ada. Nabi kita nggak ada injek-injek. Nabi Abang. kita Rasulullah ketika memberikan Aduh. teladan, kita mengikutinya. Itu bukan berarti kita menuhankan dia, enggak, tapi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti itu pemahamannya Dewa Hubal. Jadi gimana? Bang Kan Pon, berarti ada kita yang naik jadikan itu, Bang Pon. Nabi Muhammad Tuhan, enggak gitu dong. Oh. Gimana sih? Jadi coba saya tanya, bahasa Indonesianya Rob itu apa? Bahasa Indonesia Rob kenapa? Bisa Tuhan, bisa Tuhan, tergantung konteksnya. Bisa Tuhan. Tergantung kalimat selanjutnya. Iya. Nah, iya. Masalahnya Kata Rob, gimana itu? ku jawab makanya gini, biar kau pintar, biar kau pintar. Kata Rob, kau kan tanya Rob, ku jawab nih. Kata Rob itu Ya. setara dengan kata kurios. Nah, tapi Iya, bukan iya, berarti Tuhan, setiap kan? kurios itu adalah Tuhan, bukan. Nah, sampai sini paham? Di dalam Ya, Bible itu disebutkan Yesus itu kurios, tetapi ada juga Abraham itu kurios. Nanti yang lain lagi Daud itu kurios. Bukan berarti Yesus, Daud ataupun Abraham itu adalah Tuhan, nggak gitu. Udah paham sampai sini? Ya udahlah, nyanyi lagi, kita nyanyi, Nah, nyanyi. kami itu bisa mengerti gitu loh, bahwasanya kata Rob itu tergantung konteksnya nih. Bukan berarti ketika disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rob kemudian Tuhan, nggak gitu. Tergantung konteksnya, Terus, kalimatnya. Kan tadi kan Anda bilang bahwa bahasa Indonesia Rob itu Tuhan, betul? Tuhan, bisa Tuhan. Nah, bisa Tergantung Tuhan, bisa konteksnya. Tuhan. Nah, Tuhan itu sebenarnya Tuhan, cuma ditambah-tambahin. Beda. Makanya inilah kenapa Kristen tuh nggak mau belajar. Sini ku bukain ya definisi, biar kau paham. Sabar ya, aku bukain dulu nih. Nyanyi aja Jadi kita ini Dari saya kesini mau sampai nyanyi perlu sebenarnya. ngedikte untuk berdiskusi sama Kristen. Karena apa? Kristen ini nggak mau belajar. Jadi mereka nih, entahlah, congor terus nggak mau belajar. Nih, kau baca Karena ya, saya- bukain data nih. Karena saya mengikuti Yesus Kristus, makanya saya Enggak, menolakkan itu Yesus. klaim. Nih, coba nih Tuhan. Kata Tuhan tuh definisinya orang, tempat, mengabdi sebagai lawan kata hamba. Kemudian definisi kedua orang yang memberi pekerjaan. Kemudian ada lagi apa nih, 3? Tuhan. Orang laki-laki, terus sebutan kepada Iya, orang. Anda mengabdikan diri Sebutan kepada bagi Muhammad, kan? wanita, orang. Jadi konteksnya Tuhan itu biasanya merujuk kepada manusia. Paham Ya, nggak di Anda sini? mengabdikan diri kepada Muhammad, kan? Lah iya itu Tuhan, bukan Tuhan. Sementara Tuhan di sini udah jelas nih Tuhan, Iya. sesuatu yang diyakini, Tuhan- dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa. Kami paham dengan pasti kata Tuhan tuh artinya ini. Apakah Nabi Muhammad maha kuasa? Tidak. Apakah Nabi Muhammad maha perkasa? Tidak. Apakah Nabi Muhammad maha esa? Tidak. Berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Selesai di sini. Masalahnya Kristen nggak paham ini, nggak paham. Lah, Tuhan sekarang itu kita sebenarnya contoh, sama dengan Tuhan. kita contoh ambil contoh yang sama sekarang ya. Sekarang kita contoh yang sama. Apakah Yesus maha kuasa? Tidak. Apakah Yesus maha perkasa? Tidak. Apakah Yesus maha esa? Tidak. Tidak. Tapi Lah, kenapa kau Yesus Tuhan jadi kan? Tuhan? Nah, Orang pengakuan Yesus, semua kuasa telah diberikan kepada aku. iya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pertanyaannya gini, ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, Bapak punya kuasa nggak? Punya dong. Lah, berarti bukan segala dong yang diberikan, gimana sih? Seperempat lah Bang Dewa. Lah, Bang Dewa. kamu mengatakan segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, kata Yesus, ya kan? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, yang memberikan Bapak, betul? Nah, saat segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, Bapak masih punya kuasa nggak? Ya udah, nyanyi aja lah, kita nyanyi. Pusing kan kau kan? Apa aku bilang? Kan? Oleng dia. Jadi kalau diskusi sama Masalahnya Edis,
Kalau kau melihat contoh Edis, kau ndak akan punya jawaban. Kalau kau diskusi sama aku jawab dengan baik supaya kau pinter. Contoh Edis, masa bukan contoh Edis, gimana sih? Lah kan itu kan dari Edis. Bukan. Kau tadi bilang sebentar Edis masih iklan, aku mau nonton Edis. Kau nonton Edis kan? Iya betul. Masih ada rekamannya kau bilang kau nonton Edis. Kau belajar sama Edis yang nggak pinter-pinter lah. Kau belajar sama aku, kau ajarin yang bener. Masalahnya aku pengetahuannya nanggung kan gitu, nggak semua ilmunya Edis aku tahu kan gitu. Nah makanya ini ku jawab yang bener. Begitu pengertiannya antara Tuhan dan Tuhan. Udah beda. Ya udah, kalau nggak besok kamu bantah aja naik ke komalnya Edis saja. Edis suruh naik ke komalku sini, ku jadiin gorengan di sini dia. Aduh. Asal bisa gantian ngomongnya, kayak gua ngomong sama lu nih. Wah emang gantian kalau Edis mah, dia mah nggak mau main mute dia. Lah iya. Coba Bang Ton. bisa gantian ngomong kayak gua ngomong sama lu. Suruh naik ke sini lah. Bang Ton, Iya jadi Edis itu selama gantian, ini dia nggak mau main mute itu. Bang Ton, jadi selama ini di pikirannya Oten kita itu menuhankan Nabi Muhammad gitu. Iya, pikiran mereka kan mau disama-samain tuh. Kayak mereka nuhanin manusia. Kita mah nggak mau. Geng-geng apa yang ngakuin bahwa Muhammad itu rob, gimana sih? Iya, tapi bukan Rob itu bukan berarti Tuhan, artinya Tuhan. Nggak ada, aku tanya umat muslim mana yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan mereka, mana nggak ada satu biji pun, nggak ada akan mengaku. Nggak ada, mereka tetap sama Allah. Ngadi betul. Tadi kan udah ku jawab dengan benar. Rob Mereka itu cari bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Jangan kau sama-samakan kami kemudian nyembah manusia kayak kau, nggak sama. Karena udah mulai sadar. Justru kalian juga menyembah. Sadar kita parah ya, kita Contoh, nyembah manusia gitu. Contoh nih. Ya kan? Udah mulai sadar nih. Jadi Contoh nih, gimana kalau caranya? kalau Kita ada bina orang aja orang Kristen itu juga nyembah gitu. Yesus. Bentar dulu. Kalau ada orang Kristen nyembah Yesus ya Yesus, orang Islam lewat nih. Jangan berisik, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Nah, terus ada lagi orang Islam. Ketika orang Islam, Muhammadku dengarlah surat. Nah, kami juga datang. Kenapa? Wah, jangan berisik, orang Islam lagi Masalahnya nyembah apa? Tuhannya. Hah? Masalahnya kami nggak nuhanin Nabi Muhammad kok, udah Dan jelas. Kok. Tuhan, Bang Dewa, kita nggak menuhankan Nabi Itu kan udah Muhammad. jelas. Muhammadku. Kami memuji Dengarlah Nabi. seruanku. Itu Nabi, Kak. Jadi Ini kalau nih. ini misalkan mamaku. Kenapa? Karena Ya, Nabi makanya Muhammad. Mama saya bilang kau, tadi. mama Makanya saya kau. bilang tadi. Itu kan menuangkan Coba nih mama aku mau kau. tanya ini. Ayah, aku mau tanya satu nih sama dia. Bentar, Hai sama anak. Dewa, nih aku mau tanya satu nih. ketika ada orang Kristen nyanyi lagi nyembah Udahlah, nggak usah gitu lah. Yesus Sabar dulu kasih ayah, jangan jiwaku diladenin gitu dulu. kan. Nah, Aku mau tanya nih, terus orang Islam lewat nih. Jangan berisik. Udah. Orang Kristen lagi. Enggak, udah diulang tadi, udah ngomong tadi. Udah paham. Sekarang Udah aku mau mulai, tanya udah mulai nih. Iya makanya bentar udah dulu, paham. Saya perjelas dulu lihat ini. Udah Bentar. paham tadi. Nah. Kami nggak menuhankan Nabi Belum, Muhammad. belum. Udah jawabannya itu. Belum. Iya. Belum jelas. Itu makanya itu namanya bersolawat, bukan menuhankan. Oke. Nah ini. Iya, Sekarang makanya aku mau saya tanya. bilang tadi. Ini lo mau tanya nih lo Bibelmu nih, aku mau tanya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini aku mau Bentar tanya dulu. satu nih. Iya nanti habis ini saya jelaskan dulu 5 menit paling. Paling 5 menit. Udah jelas tadi. Belum. Udah jelas kami nggak nyembah Aku Nabi sepakat Muhammad, ini, udah aku nggak. sepakat. Kalau ini agak seru ini. Nah, ini lebih seru nih. Ku tanya. Bentar. Nih, Ketika ia ada melihat orang Yesus dari Kristen jauh, lagi beribadah di gereja, menyembah Tuhannya, ya ya udahlah, ngomong Yesus, dulu ya lah. Yesus. Nih, orang Islam lewat. Jangan berisik, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Nah, terus ketika ada juga orang Islam gilir tikar di jalan raya, bikin macet, nutupin jalan kan. Nah, sambil ngomong, Muhammadku, dengarlah Salawat, seruanku. Itu Nah, kami salawat. juga datang. sabar dulu, Kami Kak. juga Biar dia datang. ngomong. Jangan berisik. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Kami juga gitu. Oke. Gagal paham. Udah ngomongnya. Kan sama kan? Ya kau yang nyamain, kami nggak sama. Kayak gini. Ini di sini dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia menambatkannya. Malah kabur emang si kampret emang. Ngomong sendiri kabur dia. Kan dia. Udahlah kau dewa ubal, kau nggak usah naik lagi di komalku kau. Apalah. Gak jelas. Pikiran ditanya kau betul. kabur. Gagal paham.
Nah, ilaha illallah. Bang tuh nggak puyeng ngadapin kayak gitu. Ayah nggak puyeng tiap hari ngadapin kayak gitu. Ini ada pangeran ya, Ayah. Nggak puyeng aku. Gimana itu, Bang? Gue lagi nggak. Gimana kabarnya, Bang, pangeran? Iya. Gimana kabarnya, sehat kah? Alhamdulillah sehat banget. Wih, alhamdulillah, udah mulai lancar nih ngomongnya nih ya. Ada ini nggak Bang? Ada yang mau dibahas nggak? Ditanyakan biar kita juga sama-sama belajar nih. Aku sambil Sudah, Nggak ada ya? saya doalah. Siap. Sudah kok, sudah aman-aman. Sudah. Sudah apa Iya. nih? Alhamdulillah. Apanya yang sudah Bang? Kalau saya udah mengucap alhamdulillah itu berarti apa tuh? Bersyukur kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. serius ini bang. Serius Serius? dong. Oh nggak bohong ini. Coba Ini- cerita dulu Bang. Syahadatnya di mana, Bang? Ya tadi itu. Coba Ayah bimbing ulang Ayah. Takutnya salah kata dia. Ya tadi baru saja diucapin. Tadi siang pagi itu kejadian di masjid ya, Hmm. sudah pergi dan disaksikan semua ramai. Ada ustadz, ya macam-macam lah. Ada videonya nih kalau mau. Cuma Oh ya? videonya panjang Boleh, Bang. banget, dia satu jaman lebih. Wah. Jangan deh. Dari pertama sampai habis nanti direkam. Maka tadi gue ketawa Jadi, di bawah maka. Jadi di masjid setempat ya, Ya. maafnya tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau toko itu Tapi boleh lah Bang kalau ada videonya boleh diputerin yang titik di mana bersyahadat itu. nanti lah diedit lama itu, soalnya panjang. Wah, oke lah, boleh lah next time ya. Kapan? Makanya tadi di bawah udah ketawa-ketawa. Gak loh. Lagi lah yang kalau kita malam, sudah malamnya biar bisa ngebahas. Oh sudah diurus. Tapi ada pelajarannya dulu. Tapi udah lama belajar. Tuh di bawah tuh cerita dulu Bang kenapa boleh mualaf tuh. Silakan. Bang. Kacau. Pakai acara salah beli buku lagi. Siapa yang sudah malam? Cerita dulu Bang, kenapa? Ini Bang Pangeran. Oh udah malam, masya Allah. Alhamdulillah, semoga Sambil opening dibuatnya. kapan bang? Bang Pangeran ini namanya siapa sih nama aslinya? Bebas mana? Bang Ardi, Bang Ardi. Kapan Bang Ardi? Hah? Ardi? Ini Ardi kan namanya? Bukan. Ya nama Gila. kecilnya Ardi. Panggil aja Ardi. Itu apa ya? Kemarin buat akun kan? Ya udah, aku panggil Ardi aja, nggak usah Pangeran. Pangeran aja lah. Kenapa? Ratunya mana? Ah, Pangeran itu lebih indah. Mau panggil Pangeran, ratunya mana? Gimana Alhamdulillah. namanya Pangeran muda? Akhirnya selamat datang. Kenapa boleh Yang mualaf? kali aku harus makan. Ada tobing. Ya. Habis makan. Ayah lagi makan juga ya? Ya. Oh, aku baru selesai makan. Ngadapin siapa tadi? Apa naik asam lambung gua? Si Hubal. Ini mau jawab Adam Tobing ya. Ya. Boleh, ya, silakan Bang. Saya belajar dari ini Bang Tobing. Kalau Bang Tobing agamanya Kristen atau Islam, pikir-pikir aja dulu ya di bawah. Kalau saya itu dari semuanya Bang. Saya nggak mempelajari satu
Alkitab aja bang. Tapi saya belajar apa yang diarahkan oleh Dr. Zakir Naik dari Weda, Mahabharata, ya, Injil, sampai di Al-Quran. Itu yang saya pelajarin bang. Saya cari titik terangnya di situ. Benar nggak arahnya, nyambung nggak arahnya, tujuannya sama nggak, ya. Ternyata yang dibaca itu semuanya sama. Tetap di arahnya di Nabi. Itu sih bang, selebihnya itu loh. Tapi kalau secara logika kita ya sebagai manusia, percuma dong sekolah kita tinggi-tinggi, tapi otak kita nggak kita pakai, EQ-nya kan ada bang, gitu loh bang. Kecuali kita nggak punya EQ, mungkin kita nggak tahu. Sekarang logikanya kalau Tuhan itu anak, bayi, kan, sedangkan di kitabnya itu ada tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan? Nah, gimana bayi bisa berbuat apa-apa tuh bang? Gitu loh bang. Luar biasa, Masya Allah. Rokok tinggal sebatang nih bang, Ton. Nih bang, saya ada rokok nih bang. Ada satu slop mau bang, tapi RAS bang, mau bang. Lingkungan anak-anak bang. Lanjut bang, lanjut ceritanya. Tapi saya penasaran, kemarin kan ngomong mau sama istri, terus gimana istri? Udah bareng nggak jadinya? Sudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi berdua sama istri nih? Iya, semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sama anak juga? Iya. Waalaikumsalam Tapi kalau warahmatullahi anak belum sebenarnya gini, kalau untuk anak yang belum halil sih nggak perlu lah bersadarkan. Jadi cuma mengikutin aja. Nggak perlu. Halil Iya. kan masih 6 SD. Oh, oke. Palingan orang tuanya aja katanya. Alhamdulillah pun udah seneta kan. Untuk udah senata dari kecil kan. Coba kalau belum senata dari kecil, aduhai, gede gini disunata kan. Maksudnya Bang Pangeran udah sunat dari kecil dulu? Alhamdulillah. Oh, berarti sama kayak saya ya. Saya dulu juga kelas 5 SD udah sunat gitu kan, walaupun masih Kristen. Jadinya ketika memutuskan untuk mualaf udah nggak menderita kita bang. Alhamdulillah di sana ya kan. Oke. Terus ceritanya gimana nih bang? Tapi cepat sekali ya. Kayaknya kita baru 2 hari yang lalu yang terakhir diskusi. Bukan 2 hari yang lalu sih, kemarin kan. Kemarin yang kebetulan terus ada yang ribut-ribut itu kan masih ada Bang Pangeran tuh. Iya. Gak apa-apa, dia ngikutin saya pun juga gak apa-apa. Itulah kadang ini Bang, kadang yang kemarin saya pertanyakan tuh seperti inilah yang namanya oknum yang saya jelaskan kan. Saya Ya, kan betul. perbedaannya di Indonesia dan di luar. Makanya kata Dr. Zakir Naik itu berkata waktu tahun 2010 kan saya tonton tuh videonya. Dia kan ngomong kayak bahasa Inggris ya. Saya terjemahkan, nonton di YouTube-nya juga ada terjemahan. Dia sedih sama Indonesia. Sedangkan Indonesia ini kan Islamnya kan rata-rata 80% lah bisa dibilang begitu ya. Tetapi dia sedih kok Islam di Indonesia ini KTP, dia bilang gitu. Nah dari bahasa itulah tuh yang saya herankan tuh. Sedangkan di negara lain kan nggak begitu ceritanya. Contohnya nih begini, kalau kita ngelihat Ini tahlilan lagi nih. nggak tahlilan, kejadian yang tadi malam tuh ya. Kemarin ya, Ton ya. Kemarin ya si Vicky ya. Nah, apakah seperti Ya, itu? kemarin. Islam mengajarkan cermin yang kayak seego. Memang sih manusia itu ada egois, ada kasar, ada keras, ya macam-macam lah. Betul kan? Betul nggak Ya, Bang Ton? lagi ke manusianya itu mah bang. Makanya, Ya, betul. makanya dari situ perbaiki Oknumnya. akhlak lah, attitude dan etika. aku sih Itu saya pahami dulu. gini ya bang ya, aku bukannya mau menyindir atau gimana, tapi faktanya ada ya. Bahwasanya seringkali ketika di ruang lingkup diskusi ini, misalnya ya kayak tadi Dewa Hubal mungkin di room lain dia menghujat, dia nggak bisa diajak ngomong gitu kan ya. Lalu kemudian dia main ke room saya misalnya bisa diajak ngomong tuh ya, misal nih kan ya, dia berpikiran sehat. Itu kadang ada nih yang ketemu dia di room sebelumnya itu ngejer sampai ke sini gitu kan. Wah ini kemarin
menghujat. Menghujat. Gitu. Jadi walaupun dia di sini nggak menghujat sama sekali, dia itu udah di apa namanya? Ya itu tadi kayak yang Bang Pangeran kemarin di stempel gitu loh, stempel penghujat gitu. Sementara saya melihatnya dari kacamata yang berbeda. Gini, ketika seseorang itu ada masanya dia mungkin moodnya nggak bagus, mungkin dia itu lagi emosinya lagi tinggi gitu kan ya. Saat dia itu emosinya turun, kemudian mau ngobrol dengan baik, itu kadang sama teman-teman masih dicap, wah itu penghujat, turunkan aja gitu loh. Padahal dia selama dia naik sama selama bernarasi itu nggak pernah menghujat. Nah ini yang kadang saya agak miris gitu loh. Makanya saya memilih untuk melihat di kacamata yang lain. Saya sendiri insya Allah saya akan bijak bang. Ketika orang itu sudah mulai menghujat, pasti nggak saya pelihara, saya turunkan aja gitu, lebih baik gitu. Supaya dia juga ada peringatan ya kan. Karena ketika dia sudah diturunkan, mungkin dia nanti di koma lain dia sadar nih, kalau gue menghujat lagi pasti diturunin nih gitu kan. Sementara sebetulnya dalam hati kecil mereka pasti mereka tuh pengen belajar. Ada masanya mereka itu sabar, pengen belajar, pengen tahu tentang kebenaran. Nah, itulah tugas kita gitu loh menurut saya, memberikan kesempatan gitu kan. Jangan selalu dicap buruk gitu. Karena bagaimanapun kita nih saudara sebangsa dan setanah air kan gitu kan, yang terutama kita sama-sama manusia kok. Manusia itu penuh dengan khilaf. Ada saatnya manusia itu akan merendahkan diri, kemudian bisa berdiskusi dengan baik gitu kan. Iya benar. Itu tadi sih. Semalam waktu ada masa yang pas saya scroll ke bawah tuh kan, ada apa ini dibahas, kok nama-nama saya di bawah kan. Rupanya kok saya di-judge nih, padahal saya nggak tahu apa-apa, dia nge-judge saya. Rupa punya usut ngikutin saya. Terus nah itu ini itu nge-judge banget nih. Saya bilang ya udahlah, masa bodoh lah, makin yang penting gitu orang, dia pun nggak kenal saya pun nggak kenal dia gitu kan, ya udahlah biarin aja, nggak apa-apa. Ya mungkin dengan alasan alasan demikian saya kau kabur barusan Dewa. Sebentar dulu saya mau ngomong. Apa Dewa? Ada yang bisa dibantu Dewa? Turunkan sama si Babe. Nggak ada yang nurunkan, kau turun sendiri, kau kabur ditanya kok. Bentar dulu aku mau ngomong, sahabat. Nggak usah kok framing aku ya. Bijak kau nanti. Itulah kadang enggak kayak kemarin itu kan mungkin ya karena salah paham itu tadi ya bang ya. Yang pertama, terus beberapa tuh memang ada yang begitu, ada yang kayak apa namanya ketika di mute ataupun diturunkan marah gitu kan. Saya ngaca ke diri sendiri gitu bang. Maksudnya gini, saya sendiri kalau main ke room orang ketika saya itu di mute, itu berarti saya tidak diberikan kesempatan bicara. Ketika saya mungkin di-kick, berarti saya tidak diinginkan keberadaan saya di sana gitu. Nah, solusinya gimana? Kalau saya sih bukan mau menuntut hak saya untuk berada di komal itu, karena itu bukan komal saya. Gitu loh. Jadi saya lebih milih kayak ya udahlah, kalau gak diterima di sini ya udah saya geser. Selesai masalah ya kan, tidak memperburuk keadaan gitu. Tapi ada juga yang kayak kemarin gitu loh. Even dia nggak saya kick, dia mengatakan saya nge-kick dia. Itu sebuah fitnahan juga. Makanya saya klarifikasi kemarin gitu. Nah, tapi jangan dilihat dari kejadiannya itu ya bang ya. Maksudnya kita ambil hikmahnya gitu loh. Artinya memang setiap orang itu punya ininya sendiri gitu ya. Punya ciri khasnya sendiri lah gitu. Siap. Kalau saya itu orangnya, mungkin Bang Tun baru kenal saya, tapi kalau udah kenal deket sama saya, mungkin Bang Tun akan bilang, wah ini baru nama teman. Karena saya orangnya nggak pernah yang namanya masuk hati Bang Tun. Siap. Nah itu mantap itu bang. Karena kita memang namanya ini sosial media, siapapun bisa berada di sini, siapapun bisa bersuara gitu, siapapun bisa buka komal gitu kan. Cocok kawanan Maya kalau gitu. Cuman kemarin salahnya, kenapa nggak dikunci aja roomnya? Emang nggak bisa dikunci kan? Kalau dikunci bisa berarti orang-orang yang tidak memfollow atau tidak berteman itu nggak bisa masuk gitu loh bang. Iya, seharusnya begitu. Biar yang lain tuh nggak ngikut masuk, nggak mendengar. Jadi hanya kita intern aja yang tahu. Harusnya gitu. Betul. Cuman ya kemarin udah terlanjur. Saya menghargai mungkin teman-teman lihatnya mentabayunkan. Karena sebetulnya gini bang. Kemarin dari kejadian itu, kemudian profil saya itu di SS, profil saya itu kemudian di-upload ke sebuah VT,
dia mengatakan saya sok dan sebagainya. Nah itu tadi bang, gitu. Tapi nggak apa-apa bang, dibilang gitu. Yang inti Saya nggak masalah sebetulnya bang. Iya. Yang nilai kan anak-anak kan. Kayak kemarin Betul. caranya kita ngomong bagus, tapi dia jawabnya begitu. Tapi ngomong-ngomong tadi saya udah masuk Komal tuh. Tapi itu kalau Nama diuangkan siapa ya? bisa. Kalau mau jadiin uang itu kan bisa memposting yang tidak tanpa seizin orangnya. Kan bisa. Itu ITE. Kalau mau ITE. mau diperpanjang ITE. Iya. Ya ada undang-undangnya. Cuman Dengan gini, menyebarkan fitnah ya kan? Iya, tadi gini juga dari siang saya ke Komal sebelah. Kalau nggak salah ada Bang Kak Airin ya. Yang nama David kok nggak salah. Betul nggak? Iya. Iya. Nah, iya itu sama kayaknya dia tuh. Sama nggak sih akunnya? Beda orang, Bang Datuk beda orang. Oh, beda orang, gua juga sama dengan si Piki ya Kalau tadi. Datuk beda. Beda orang bang. Karena di teman-teman muslim sendiri sebenarnya banyak juga komunitas ya kan, ada APII, ada APPI, terus ada DAI, ada lagi AUMI. Banyak juga, belum lagi yang lain yang dari Medan tuh apa ya, yang Bang Bejo itu. Lupa saya namanya kemarin. Gapai. Iya bukan Bejo Itu aja, awak komunitas di situnya. banyak. Ya, ayah pun. Ayah di kan sana ini juga kan. wakil ketua sih. Nah, Kau jaga typinganmu, nanti ku mute kau. Typinganmu tuh jaga. kenapa sih Dewa Hubal? Waduh. Nggak apa-apa Kak Aku Airin. nanya bagus-bagus kan. Gimana sini Ton? Bang Dewa. Boleh nanya. Nggak apa-apa Bang Dewa kalau janda kan menggoda Bang Dewa. Ayo. Iya, masalahnya aku nanya karena aku juga kebetulan masih single. Apa Ya kan, maksudnya? sama- Apa maksudnya? Oi. Abe musrik kalau nanya Oi. laki-laki musrik. Waalaikumsalam. Nggak ada urusan kau sama anak-anakku sini ya. Wantam tak kau pecah-pecah aku buat. Nggak apa-apa Bang. Abang nggak apa-apa. Ini Bang Dewa kalau mau sama Kak Airin, Bang Dewa harus hadir dulu. Boleh. Enggak bisa bang. Enggak juga. Nggak bisa bang. Gini. Walaupun Intinya kalau- dia sadar nggak intinya- boleh bang. Ini Nggak boleh lah. Intinya kalau berarti kalau kata saya Nek? syahadat sesuai ajaran Nggak boleh. Rasul, istri saya harus sempat gimana Airin? Enggak ada pun sharing Nggak ada. aku kasih sama kau. Gila kau. Siapa tahu kan? Oh, Kau udah gila kau ya. Nggak tahu Udah yang namanya gila jodoh kau. itu kan be. Nggak Kita nggak tahu bisa bagaimana. kau mau aku masih kusangsikan lah kalau kayak kau nih sadar. Betul Babe gue mau bilang. Nggak apa-apa Babe. Nggak apa-apa Babe. Sekarang kan dia kan bilang istri 4. Sekarang saya tanya Dewa. Tapi aku suka orang yang bilang tadi apa dia bilang? Seujung kuku pun tidak akan masuk Islam. Suka aku orang kayak gitu. Nah. Inilah yang bakal kena tuh. Aduh. Nggak bakalan be karena Nggak bakalan kau tengok nanti. Be, Ada gini, satu Be. perempuan, kau dengar ya. Ada satu orang perempuan di zaman Nabi, namanya Hindun. Hindun ini istri Abu Sufyan, ketuanya suku Quraisy saat itu. Dia benci sekali sama ajaran Nabi Muhammad. itu mah bohong itu, Be. benci kali sampai mati pun demi orang tuaku katanya tidak akan aku masuk ke dalam Islam. Itu lebih dari kau nggak usah kau sok hebat kau, lebih dari kau tahu Be, kejahatan aku dia jujur- apa, aku jujur tahu orangnya, nggak Be, kau ya. kejahatan dia apa? Be, aku jujur Karena orangnya, bapak Be, ya. dia Be. bapak dia itu mati di tangan Hamzah waktu perang. Dia bayar budaknya si Wahsi untuk menombak Hamzah. Kalau udah mati dia kok ambil jantungnya bawa sama aku. Begitu diambil sama si Wahsi itu jantung Hamzah, dibawa sama Hindun. Sampai sama Hindun tahu dia apain? Digigitnya tuh jantung, dikunyah. Ada wanita yang lebih parah dari itu. Kau belum ada apa-apanya daripada itu. Tapi ketika dia masuk Islam, dia ingat dengan kata-kata dia itu Bang Ton. Dan ada yang mengingatkan. Dulu kau bilang demi bapak dan ibumu kau tidak akan pernah masuk Islam. Ya, tahu apa jawabannya? Apa? Hah? Bukan aku yang masuk ke Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Wah, Keren nggak jawabannya tuh? Jadi kalau tingkat-tingkat yang bodoh kayak gini, alah nggak ada lah tuh. Aduh.
Keren nggak jawabannya tuh? Jawabannya mantap kan? Mantap. Bukan aku masuk ke dalam Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Gitu. Dahsyat itu. Kepikiran jawab begitu ya. Begitu mualaf jadi pintar, begitu mualaf itu jadi pintar. Ini tengok nih kan, ini dia sebenarnya pintar nih, cuman belajar dia sama Edis, jadi bodoh. Coba kalau dia mualaf nih, pintar dia. Wallahi, langsung seketika itu jadi pintar. Karena apa? Hari ini dia masih mengkotakkan di dalam kepalanya, nggak boleh keluar dari dogma itu, nggak boleh. Tidak banyak dari otak-otaknya yang dialiri oleh darah dan oksigen. Nggak banyak, saraf-saraf otak itu nggak banyak. Secukupnya untuk, ya namanya kan kalau mengakui Yesus itu Tuhan, itu kan bukan hanya harus bodoh, tapi juga harus gila kan. Makanya sedikit aja tuh, darah yang ke otak itu sedikit aja. Namanya orang gila kan. Begitu dia sadar, itu kan terbuka. Masuk itu ke seluruh saraf-saraf kecil. Apa nggak pintar kali lagi nih. Masya Allah. Ngeri kan Hindu itu bisa jawab gitu. Ayah waktu dengar jawabannya itu, kok pintar kali gitu kan. Nggak tahu kalau macam Dewa Hubal nih masih bisa sembuh apa enggak nih ya? Kalau kayak dia nih tadinya sih nggak bisa sembuh, tapi karena tadi dia keluarkan kata-kata itu, senang kali ya dengar. Karena orang yang mengatakan itulah yang paling sering kena. Dengar, ingat Olan. Iya, Olan. Jika aku melihat, tidak akan aku mau masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya apa, Bang Ton? Akhirnya menangis. Menangis, betul. Tak sanggup dia menahan kebenaran itu datang. Jadi gini, Be. Nah, udah, kau nggak usah ngomong lagi. Kau diam aja situ, dengar aja. Memang tugas kau dengar. Aku berikan narasi dulu dong. Ngapain kau narasi, makin nampak bodoh kau. Jadi gini, Be. Yang membuat saya kuat nggak akan masuk Islam, kenapa? Bentar dulu. Yang pertama, sudah jelas Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Suka hati kau ketika hidayah itu datang, nggak ingat lagi kau siapa Yesus. Yang kedua, sebelum saya kenal dengan komal-komal diskusi, saya mengenal nanti ketika hidayah itu datang, Tuhannya orang Islam tak kenal kalau Yesus, nggak kenal dengan kelakuan umatnya. Yang ketiga, apalagi Paulus. Bentar dulu, Be. Ya kelakuan umatnya yang mana gitu kan. Kelakuan itu kan umatnya gini. Kalau ngomongin bentar dulu. Umat Kristen kelakuannya. Yang kemarin itu Bang Ton, dihamilinya anak umat Islam melarang-larang dari gereja Tangerang, dibawa larinya ke Samosir. Sampai sana anak yang Islam ini tadi dikasih suruh kasih makan babi. Itu apa itu? Kasih babi gitu. Oh, saya kau cerita sama aku. Bagiku tak ada bagusnya lagi kalian tuh. Memang dari mulai ajarannya binatang sampai yang ke bawahnya binatang. Orang Islam memang seperti itu. Binatang. Tahu nggak kau binatang? Iya. Gak ada aturan binatang. Islam, ya wajar, saya maklum. Binatang begitulah. Jadi kalau kau cerita kasih itu lucu. Saya udah nggak heran. Binatang cerita kasih. Binatang. Dari inilah. Namanya Tuhannya aja binatang. Apalagi saya mengenal komal-komal pengikutnya anak domba. Saya penasaran Tuhannya dengan penggembala Al-Quran. domba. Nah, saya baca Al-Quran, saya baca hadis. Itu makanya Itulah nggak akan masuk. Pantas. Nggak akan masuk ketika orang yang punya pemahaman yang selalu membaca kitab suci dengan bahasa yang sangat rendah, ketika dia mau menjumpai kalimat-kalimat yang tinggi, nggak akan dapat dia tuh. Bayangkan itu. Sulit, pening kepalanya. Dalam Al-Quran juga masa ada orang Bibelnya aja masih pusing dia kok. Di dalam Al-Quran loh, Be. Apalagi Quran dengan bahasa sastra yang tinggi. Masa agama ada agama menyuruh apa? Menyuruh itu memuaskan birahi. Sabar dulu ya. Aku mau kasih edukasi coba barangkali dia paham. Sabar dulu ya. Aku mute dulu. Gini. Hubal,
kau kan mengatakan bahwasanya kau melihat dari kelakuan umatnya ataupun oknumnya gitu kan ya. Nah, yang kau lihat ini kan di Indonesia, karena di Indonesia itu kan mayoritas umat Islam. Nah, yang pertama itu yang kau harus tahu. Jadi wajar jika mungkin ada umat-umat yang memang tidak mengerti tentang ajaran agama, kemudian melakukan hal-hal yang menurut kamu tadi tidak baik. Nah, coba sekarang ambil kacamata dari negara yang lain dong. Contoh negara yang mayoritas oten ya kan. Contoh di Brasil, di Kolombia, terus di USA. Malingnya oten, pembunuhnya oten. Yang iya betul. Jadi yang jadi penjahat di sana siapa ya? Oten. Gitu. Apakah kasus kemudian di negara oten yang katanya itu ajarannya kasih terus nggak ada kasus yang aneh-aneh gitu, yang berbau hukum itu? Jangan salah. Justru kasus pelanggaran hukum sangat tinggi di sana. Nah, ini membuktikan bahwasanya kalau dalilmu tadi berkata bahwasanya kau melihat oknumnya atau umatnya, hal yang sama juga terjadi, bahkan lebih parah ketika kau lihat kacamatamu dari negara oten. Nah, itu yang harus kamu tahu. Jadi, ya, betul. Jadi gini dulu. Kalau di India sana bang, penjahatnya orang Hindu. Masalahnya kan kalau Hindu. kita bercerita tentang Ya kan? di luar, kita kan belum ke sana, ya Iya kan? tahu, kami udah. Kita tak tahu tentang apa soal mereka. Kalau kan? kau yang nggak tahu, kami tahu. Tahu lah apa babi, boro-boro kemana saya belum pernah 12 di Bali. negara udah kupijiin. Kau Iya, Mak. satu Gimana? pun belum. Mustahil Aku 12 itu, sudah boro-boro. 12. Malaysia coba. 12 apanya? Udah 12 negara yang ku pergiin. Bohong lagi. Bohong. Kau pikir aku kayak kau? Maaf lah ya. Maaf lah ya, lebay, lebay. Gila kau dah. Kau datang sini. Kau di Medan kan? Sini Lah, kau datang kantorku. Sini kau datang. Nah, Kalau kau nggak ada kerjaan, sini datang. lalu kejadian Aku yang kasih kau seperti itu kerjaan. kan bukan cuma sekali, 2 kali, Aku 3 kali. kasih kau kerjaan Lalu kalau kau saya nggak ada kaget, kerjaan. bro. Saya Datang kaget. sini. Ketika saya baca Datang Quran, aja sini. saya lihat ayat Biar di kau situ. tengok macam mana Berarti ayah orang-orang memperlakukan sampai mereka kau kepada dengan Allah. baik. Bang Ton tahu nggak Bang Ton? Itu jelas juga di situ. Anggotaku 300, 200 Janganlah oten. kamu berteman dengan orang Nasrani dan 200 Yahudi. oten ku Jika kalau kamu bertemu Tahu dengan nggak? mereka di jalan, maka persempit Begitu baiknya aku kan. Bayangkan itu baik. 300 anggotaku. 200 oten. Kenapa sih? Beb? jadi Karena cuma oten yang mau dibayar 700.000 satu bulan. Maksudnya? gini, Bang Dewa tadi kau kan mengatakan apa itu? Jika kau melihat itu maka persempitlah. Maksudnya itu gini. Kita itu punya kewajiban untuk menjaga sesama Muslim. Yang pertama itu kita menghindari supaya ajaran-ajaran dari luar, ajaran-ajaran kayak kalian, ajaran-ajaran penyembah manusia, penyembah matahari atau Yang apapun sudah kami itu, saksikan. penyembah selain daripada Allah itu supaya tidak masuk kepada saudara-saudara kami yang Muslim. Nah itu. Udah kami lihat macam mana kalian menyiksa umat istri kalian dari kalangan umat Islam. Udah kami lihat. Kita kan Ya. Tuhan itu kan bakalan Udah tahu kami bahwa lihat. bakalan banyak Tuhan di muka Udahlah bumi, kan? dia korbankan Tapi agamanya, Tuhan dia itu korbankan pasti orang mengajarkan tuanya kita sampai sama kalian mengasihi disiksa lagi. sama manusia. Nggak ada Beb. kesenangan kalian dikasih apa Lah lah iya. itu. Makanya kan kacamata kalau untuk melihat oknum, kacamatanya jangan khusus di Indonesia doang dong. Ambillah negara yang mayoritas Kristen gitu kan. Kau lihat di sana apakah kemudian di negara yang mayoritas Kristen itu karena ajaran kasih kemudian mereka saling mengasihi dan tidak ada pelanggaran. Kasih Jangan apa? salah. Jangan Pinjam salah. uang kasih bunga. Justru di negara-negara oten itu semakin tinggi tingkat kriminalitas. Nah itu nggak kau pakai cermin itu Dewa Ubal. Orang Coba kalau kau udah pikirkan penuh dulu. kebencian Kan dan kita kan belajar nggak tahu kepada tentang guru apa-apa yang di sana, salah. Bos. Guru Kita yang kan salah. memfitnah mereka Dia ini kan salah-salah. pengikut Edis nomor 1 ini. Kalau Edis buka komal dia sebelum buka komal dia udah nunggu di bawah. Udah standby dia. Udah standby dari bawah, tap-tap layar. Jadi anjing si Edis aja ini. Coba. Makanya kesetiaan dia pada Edis itu luar biasa kayak gini lah. Coba aku tanya satu Dewa Ubal. Bertahan Yang dengan misalnya kebodohan. aku Tentang sambil Edis ada ini aku mau kesibukan tanya. dikit, bentar-bentar komandan saya nelpon ini ya. Wih, komandan. Edis. Edis nelpon mau buka komal aku, kau nunggu di bawah. Enggak, cuman aku penasaran satu sama yang Oten yang sering nyimak Edis. Cuma satu penasaranku tuh, apa hal Hebat kekristenan dia. apa yang sudah diajarkan dia. Edis kepada kalian? Coba. Dia hebat loh, Bang Gak Ton. ngerti Dia bisa. Bible itu Edis kok. Iya, Dia tapi ngerti dia Bible. bisa menghantam umat Islam dengan Al-Quran. Wah, gila hebat dia tuh.
bagi kalian bodoh, kalian pikir hebat. Bagi kami perlu 15 cabang ilmu untuk bisa menafsirkan itu. Ini Edis pula gayanya mengajarin kita Al-Quran. Masih banyak guru-guru muslim ya. Masih banyak sekali. Tapi 87% di Indonesia kok. tadi itu saya mau bilang, mau suruh dia belajar dulu. Gimana mau belajar bang? Sementara Bible dia nggak ngerti, dia belajarnya sama Edis, yang Edis itu nggak ngerti Bible dia. Dia cuma ngertinya nge-framing Al-Quran. Ya, jadi pelajaran apa yang dia dapat? Iya, ada saya nonton dulu di Edis TV ya, kalau nggak salah. Yang pakai kacamata. Ya kadang pakai kacamata hitam dia kan. Mm-mm. Nah itu dia selama, coba perhatikan, selama Edis itu live, dia tuh nggak pernah bahas tentang Kristen. Perhatikan coba. Yang dia bahas apa? Nge-framing Al-Quran, nge-framing umat Islam, Ya, nge-framing itulah, dari ada hadis. Nah terus yang jadi pertanyaan, dari apa yang diajarkan oleh Edis, apakah itu membuat iman mereka semakin kuat atau enggak tuh? Nah, Ya, itulah tuh yang saya baca asli di Al-Quran. Bang Pangeran. Ada manusia. Nanti kalau ini kan abang udah masuk Islam kan, jangan pernah abang diundang-undang mereka datang ke rumah mereka. Nggak apa-apa. Karena Babe, kita saya sudah nolak. lihat. Hah? Nggak apa-apa, saya diundang mereka, nggak apa-apa, saya demen. Karena gini, kalau mereka Bukan bilang, bang, saya dengar ya. Aku lucu memang nengok Demian kemarin itu keren tuh. Tahu nggak apa Demian bilang? Ketika dia di tempat si Song itu masih mau merayu-rayu Demian untuk kembali gitu. Di mana lah letak ragunya kau? Kau tanya aja sama aku. Ditanya Demian lah, jawab sama si Song. Siap dijawab si Song apa kata Demian? Makin kau jawab makin ragu aku. Udahlah cabut lagu. Nah, enggak, karena itu aku deh. nambahkan buat abang Pangeran. Gini ya bang, menurut pemahaman saya gini ya, saya kan seorang muslim yang baru juga gitu kan ya. Jadi saya pernah dididik bang Pangeran gitu kan ya. Izin aja aku mute ya, noise. Gini, saat awal saya itu hijrah, saya mualaf. Saya tuh nggak mualaf karena di ini ya, dari komal diskusi tanya jawab begini, enggak. Tapi dari proses saya belajar. Makanya saya bilang kemarin ada beberapa kemiripan antara kita, saya dengan bang Pangeran gitu kan ya. Nah, dari kemudian setelah saya itu mengenal TikTok, saya kemudian mengenal apa itu room diskusi gitu kan. Itu boleh saya bilang gini bang, keimanan seorang muslim yang baru itu ibarat biji yang baru tumbuh gitu kan ya, benih yang baru tumbuh gitu. Nah, kenapa ada himbauan bagi seorang mualaf kurangi untuk masuk ke room oten supaya imannya bertumbuh dengan baik. Nah itu, karena apa? Hal itu terjadi juga sama saya. Di awal-awal bang, saya tuh kan cari roomnya bang Zuma pertama ceritanya kan. Setelah saya tuh ketik itu sahabat bang Zuma, ketemunya malah sahabat bang Zuma yang palsu. Ternyata oten dia. Di sana di dalamnya itu menghujat semua, menghujat Al-Quran, memframing Al-Quran, menghujat Nabi. Kemudian di sana timbul juga beberapa keraguan karena ketidaktahuan. Contoh gini, saya belajarnya kan nggak sampai ke dalam gitu kan ya. Jadi ketika mendapat narasi-narasi kayak contoh, di mana perintah sunat di dalam Al-Quran, kan nggak ada tuh kan secara eksplisit perintah untuk bersunatlah engkau. Nah gitu kan. Di situ saya goyang bang. Saya goyang, karena apa? Ketidaktahuan saya gitu loh. Makanya, tetapi alhamdulillahnya ya mungkin juga sudah tuntunan dari Allah seperti itu ya. Saya akhirnya belajar gitu. Saya akhirnya belajar. Oh ternyata pemahamannya seperti ini. Di Al-Quran tuh ada tafsirnya. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Mila Ibrahim itu seperti ini. Termasuk di dalamnya itu juga sunat dan lain-lain gitu kan. Nah dari situlah baru saya paham. Tetapi yang saya permasalahkan adalah ketika awal masih belum tahu, mendapat narasi seperti itu membuat kita ragu-ragu gitu loh. Karena saya sebelumnya kan nggak pernah baca tentang yang itu kan ya. Jadi ragu. Bener nih nggak ada perintah yang secara eksplisit tuh. Nah, hal-hal seperti itu alangkah baiknya jika dikurangin gitu loh. Jadi kita fokus kayak lebih belajar ya kan.
belajar tentang bagaimana di Islam itu. Nanti kemudian setelah kita memang udah siap dengan narasi-narasi mereka, kita sudah tahu apa yang sering dibawa subhatnya seperti apa. Nah itu nanti barulah kita, kalau misalnya abang mau masuk ke dunia diskusi, abang mau terjun, dipersilahkan gitu loh. Paling tidak jaga supaya benih yang baru tumbuh ini jangan sampai terhempas, kan seperti itu kurang lebih gambarannya. Iya, insya Allah tidak akan pernah berpindah. Karena gini loh, ini ada Insya Allah. belum main TikTok ya. Saya pernah salah Iya. masuk belum. Saya masuknya tuh di nggak tahu lu komal siapa, ada tuh ngaku-ngakunya Islam. Wah, dia nggak tahu kalau saya ini Kristen kan. Terus dari debatnya ini seolah nih saya Bismillah hitungnya begitu ya. Ya. Jadi itu dia claiming gitu kan, Allah malaikat dan Allah akan turun bersama naungan bersama awan, kalau nggak salah ayat itu ya. Terus dia ngakunya nabi, saya Islam, saya nabi akhir gitu dia kan. Saya ketawa, ya udah gini aja, saya bilang kan, nggak usah didebatin, kita gini aja. Gue kan bilangnya Islam, tapi kok ngomongnya bahasnya jelekin Al-Quran. Ya udah, gue minta KTP lu, gue nggak bisa dalil, tapi gue minta KTP deh. Gue mau lihat KTP lu. Mana, pokoknya debat gue di situ. Mana, gue cuma minta KTP, lu kagak beralih KTP-nya, lu nggak ngirim ke gua kok, gue bilang gitu kan. Kirimin dong data. Nah inilah nih menyesatkan. Sorry ya bro, bilang kan, aku Kristen bro, tapi sayang Kristennya aku lebih Kristen dari kau bro. Ini bukan aku yang ngomong bro, siapa yang ngomong? Daker naik bro, saya gituin. Karena Kristen sejati itu Kristen yang mengenal ajaran yang diajarkan bro, bukan seperti ini bro. Ini yang diajarkan penyesatan loh. Coba lo pakai logika, ayo dong pakai logika, bener nggak omongan. Pokoknya kemarin tuh dia minta ayat dalil inilah itulah. Saya kan nggak tahu kan dari ayat itu apa gitu kan. Nah pastinya artinya nggak arah ke situ. Saya kasih contoh malah kan kemarin kan, coba gini loh bro, lu pergi kerja, naungan lu apa bro? Masa lu jalan kaki pakai motor kan? Nah itu naungan lu tuh bro, sama dia menaungin awan itu untuk melewatin bro, bukan arti dia bersama awan. Masa ya besar awan pada sang cipta, bodoh lo bro. Kalau otak lu nggak nyampe bro. Masya Allah. Makanya tadi gue bilang sama Babe, aman walaupun saya masuk ke Komal Kristen, aman karena saya belajar bukan karena yang takutnya seperti yang barusan sampean bilang kan. Takutnya kita ini yang baru awam-awam mengenal, masuk ke situ diasut, imannya kok goyang. Tidak, karena saya orangnya belajar. Karena kalau dia bisa goyangkan saya, bantah dulu Weda, bantah dulu Mahabharata, bantah dulu Injil, barulah Tabur, barulah ke Al-Quran, boleh dibantah. Selain itu nggak ada yang bisa bantah, karena semua ajaran Buddha, Hinduisme, ateis atau apapun ya, larinya tetap satu, yaitu kalau di Sharon bilangnya akan ada sang penghibur. Kalau di Weda dan Mahabharata itu Ahmad yang akan sang penghibur baru lah ya, jalan kebenaran. Nah, semuanya tuh menujunya ke situ. Jadi kalau dia mau buat saya di goyah, oh tidak. Karena saya udah belajar banyak nih di buku meja nih. Bukunya rata-rata tentang semua cerita-ceritanya, sejarah. Saya masuk Mulia sini Raja karena ya saya masuk TikTok nih karena kebetulan kan saya sering nonton Dr. Zeker Naik. Nonton lah Facebook tuh, ada gambar si Zuma ya, Bang Zuma ya. Nah itu saya pikir nih, ini mungkin Zuma ini anak didiknya Zakir Naik kali ya, kok dia bisa tahu begitu benar detail. Tapi sayangnya Bang Zuma mungkin kalau untuk ini dia mungkin belajar ke Alkitab yang lebih dalam kali kan, penginjilannya. Cuman kalau untuk yang lainnya mungkin masih tinggi Bang Dr. Zakir lah ya kali ya ilmunya. Ya kalau soal keilmuan tuh mungkin ada juga yang setara tapi tidak terekspos, bisa jadi seperti itu kan Bang ya. Iya. Tapi bolehlah punya sudut pandang seperti itu, nggak salah. Saya menariknya di situ tuh. Ini nih Mulia Raja dari tadi typing terus di bawah, sementara saya di Komal dia typing terus di bawah, tapi nggak mau naik gitu loh. Kenapa? Bang Mulia, saya awalnya Protestan Bang ya. Kalau Anda suruh saya belajar Alkitab, saya sudah belajar Bang.
pakai otak Anda, pakai akal Anda dari sekolah yang tinggi-tinggi, tapi nggak sampai akalnya kan. Sama kehidupan kayak sekolah bang. Mantap. Ya, kita hidup di dunia ini kayak sekolah nih bang. Contohnya kita lahir nih bang. Dari kecil nggak bisa baca, tak bisa ngomong, sama kayak sekolah bang. Kita sekolah nggak tahu yang namanya A, B, C, D kan, nggak tahu tuh bang. Kita belajar TK, SD, SMP. Begitu juga di agama bang. Belajar dulu bang, nggak boleh menghujat bang, kita sesama bang. Cenderungnya kita sama bang, cuman saya ilmunya lebih tinggi dari sampean. Kalau abang nyuruh saya belajar Alkitab, saya lebih dalam di Alkitab saya bang. Apa perlu saya tunjukkan? Nah justru yang ini kadang kita perlu tanya tuh ya. Dia ngomong kan bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Abang udah baca berapa kali tuh? Kalau saya udah tamat kurang lebih 8 kali tuh bang. Sampai bang. Aku udah tamat tuh kurang lebih 8 kali. Karena saya punya kebiasaan dulu diajarkan sama mama saya tuh untuk baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu setiap pagi tuh saya minimal seminimalnya tuh 1 perikop. Paling minimal tuh. Tapi rata-rata pasti bacanya tuh 1 pasal. Gitu. Jadi Kejadian 1 saya baca sampai habis, Kejadian 2 sampai habis. Ya, itu namanya proses saya gitu bang, proses. Kalau abang malah Jadi, 1 Alkitab aja kan bang Ton? Kalau saya banyak bang yang saya banyak baca, kitab, betul. Enggak. Kalau dulu kan kalau mau ngedoktrin saya susah. Saya semua sudah baca. Sakit kalau orang-orang yang sebelumnya dari saya sakit yang doktrin saya karena saya dalam bacanya. Ya itulah bersyukurnya saya nonton Dr. Jekyll itu syukurnya tuh. Masya Allah. Kalau saya kan dulu kan lebih kayak apa ya, orang tua tuh kan aktivis di gereja gitu kan. Jadi justru menerapkan kebiasaan yang baik. Kan niatnya kan begitu ayah sama abang atau semuanya ya saya mendengarkan ini. Niatnya mungkin kan mau mengarahkan kepada kebiasaan yang baik gitu kan. Jadi punya kebiasaan tuh emang setiap pagi tuh baca tuh 1 pasal gitu. Nah bayangkan aja tuh. Selama mulai dari SMP kelas 1 bang aku punya kebiasaan itu. Nah berapa kali tuh tamat tuh. Udah berkali-kali aku tamat tuh baca. Dia pernah dapat kata lemparan nih bang. Kawan saya dia di daerah desa Kore ya, untuk di daerah Pontianak ya. Kore itu Sungai Ambawang namanya, Jalan Trans Kalimantan. Nah itu kan saya ada Muslim, ada Katolik, ada Protestan. Satu aja ada ngejudge kita tuh. Bang coba bandingin orang Islam sama orang Kristen bang. Mereka sholat nggak bawa Al-Quran, cukup cuma bawa berbekalan baju dan sendal jepit. Coba abang lihat kepada abang, dia bawa apa bang? Bawa buku bang. Coba abang tanya, abang kumpulin tuh 1 orang, 1 umat, nggak usah banyak deh, 20 orang deh, umat aku 20 orang, umatmu 20 orang, lemparkan 1 ayat, pasti umat abang nggak bisa jawab. Bener juga tuh kan, betul nggak? Betul nggak Ton? Bisa betul, kita betul masih, ya benar ya. Coba kita lihat di Islam tuh kan, 1 ayat aja lempar, semuanya berkumandang. Kalau kita boro-boro kan, bercari dulu ya. Nah itu kelucuannya gini bang, kayak contoh Pendeta aja nanya. Contoh ketika di Komal-Komal ini zaman sekarang kan ya, di Komal ini kita baca Amsal misalkan ya, Amsal yang sering itu kan Amsal 7 tuh kan kita baca itu mereka mengatakan kita sedang menghujat. Bayangkan coba, mereka mengatakan bahwasanya kita sedang menghujat padahal kita baca Bible nih. Bayangkan coba, itu satu contoh bahwasanya mereka itu nggak pernah baca, jadi mereka nggak pernah tahu. Jadi ketika baru dengar narasinya di Komal ini, mereka katakan kami penghujat gitu loh. Nah, ngeri nggak itu bang ya kan? Bahkan isi kitabnya sendiri nggak ngerti, karena nggak pernah dibaca. Faktanya seperti itu gitu loh. Kalau saya beda, saya dari zaman SMP udah tahu tuh. Ada Amsal yang berbunyi demikian, nanti Yeskiel bunyinya demikian. Itu saya udah tahu itu zaman SMP. Gitu. Tapi yang jadi kendala dulu adalah pemahamannya ya cukup dibaca, diingat-ingat, kemudian kita nggak pernah mempertanyakan. Karena di dalam kekristenan itu seolah-olah dibatasin kita untuk bertanya. Betul nggak itu Bang Pangeran? Betul. Mana ada pendeta pernah bacain Amsal di dalam gereja? Nggak pernah itu. Nggak ada. Nggak ada. Dalam Jadi pernah tanya sama orang tua. Nah jangankan pendeta Bang, ke orang tua aja kita takut mau tanya itu.
Bayangkan coba kata-katanya tidak senonoh. Kita mau tanya sama orang tua, nggak berani lah bang kalau aku bang. Entah yang lain ya. Kalau ikut campur ya, jalanin aja lah kata dia. Nah iya betul, imani saja lah, memang udah tertulis demikian gitu lah. Saya tuh dulu baca Bible, zamannya Bible tuh yang di dalamnya masih ada kitab Esther tuh. Ingat nggak bang, ada kitab Esther? Ada. Nah, pokoknya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samsue, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, semua ya. Bukhara, Lagu, Yasa, Emilia, Ratapan, sudah deh sampai itulah. Nah, yang dulu itu kan nggak ada pembatasnya, ingat nggak? Iya. Yang dulu itu nggak ada pembatas kayak Kejadian, Keluaran, terus apa nanti Perjanjian Baru tuh Matius, Markus, ada pembatasnya kan kalau yang baru. Yang dulu itu nggak ada pembatasnya, rata semua gitu, kayak model buku gitu kan. Nah itu saya baca dari zaman yang Bible yang itu. Cuma kalau yang dulu itu kan yang lama itu kan masih ada ayat-ayat Al-Qur'annya tuh. Nah itu yang buat saya heran kok ada gitu kan. Ada kan? Ada nggak? Ada kan? Ada dong. Yang dulu iya, maksudnya kata-kata kayak tertulis Ka'bah, terus apa namanya itu, tapi saya nggak sempat pegang Bible yang itu bang. Saya pegang Bible itu yang Keluaran 54 kalau nggak salah, itu yang Keluaran tahun 54. Itu Bible yang pertama saya punya itu. Gak ada pembatasnya. Jadi kalau kita baca sampai mana, kita nanti taruh semacam kertas pembatas gitu kan, supaya ingat ini terakhir baca di mana gitu. Lebih yang itu dulu gitu loh. Nah jadi fakta yang terjadi itu sekarang tuh banyak yang nggak pernah baca Bible emang gitu. Jadi nggak tahu di dalam itu ada tertulis demikian. Mereka katakan kami menghujat gitu kan. Nah itu kalau misalnya di apa namanya bang, disimpulkan, artinya orang-orang ini mengatakan bahwa perkataan yang kita baca itu yang dari Bible itu kan menghujat, berarti Bible-nya isinya menghujat dong. Benar. Tidur Bunda Nora. Ya Queen. Naik sini Bunda Nora. Mereka sendiri yang katakan kan? Iya. Karena nggak pernah baca gitu. Nah kalau kayak saya emang udah berkali-kali tamat. Yang pertama itu, terus urusan ke gereja. Saya ke gereja tuh seminggu bisa 11 kali bang. Setiap hari, setiap pagi itu doa pagi kan, doa pagi, saat teduh, doa pagi itu kan. Itu Senin sampai Sabtu dari jam 4 atau ya jam 4-an lah sampai jam 6 itu kurang lebih kan. Lagi di jalan Bunda. Oh ya oke, hati-hati Bunda di jalan. Kemudian di Selasa malam itu ada ibadah doa penyembahan namanya. Saya dulu GBDI bang. Terus Kamis malam itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Nanti malam minggu itu ibadah pemuda remaja. Nanti minggu pagi dan minggu sore, total 11. Itu lain kalau hari Jumat tuh. Hari Jumat kita latihan musik. Saya kan dulu kan pemusik di gereja. Pendalaman Alkitab. Iya betul. Total itu seminggu saya 11 kali gitu. Anggap udah kayak rumah tuh gereja tuh. Oh, saya di sini yang Kristen yang punya Jemaat Elim saya. Kalau saya memang aktivis dulu bang, pelayanan lah gitu. Cuma memang saya akuin, emang nggak pernah naik ke gereja semenjak nonton Dr. Jacker naik dari situ lah tuh. Nggak pernah ninjak lagi. Dewa Hubal datang lagi nih ayah. Lagi pengen marah-marah lagi nggak ya? Bangun nih kalau tidur biarin aja. Ya. Jadi gimana Dewa? Udah kau pikir tadi kata-kataku tadi? Apa? Kenapa? Ya enggak. Ya mungkin pertanyaannya begini tuh, kenapa sampai sekarang masih bertahan di Kristen tuh kenapa? Wow, jelas. Karena tidak ada saya temukan di kitab lain. Yang pertama, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua,
kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu. Yang ketiga, kasihilah sama manusia, berdoalah Oke. bagi yang mengutukmu. Tidak ada saya temukan di kitab lain itu. Aduh, Baik. andaikan di Alkitab tidak ada yang seperti ini, udah saya tinggalkan ini, betul. Baik, Tapi ku jawab sayang, ya. seribu sayang, cuman di Alkitab ada ajaran seperti itu. Oke, ku jawab. Mungkin Gini. saya meninggalkan ajaran yang seperti itu. Baik, ku jawab ya Ubal. Dengarkan aku dengan baik. Gini. Tadi yang pertama aku mengatakan tidak ada di kitab lain yang mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bahkan aku sampai hafal ayatnya. Oke. Ya. Itu udah benar. Apa yang dikatakan Yesus itu udah benar. Aku adalah jalan. Artinya perantara supaya manusia itu bisa mengenal siapa itu Bapa, siapa itu Tuhan yang benar. Nah, yang jadi masalah di sini ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kok malah nyembah dia gitu loh. Ini masalahnya. Yesusnya bilang, Saya aku memuji dia, saya memuji sabar dulu belum selesai. Kau dengarkan aku dulu. Yesus mengatakan aku adalah jalan. Artinya Yesus itu mengatakan bahwa sisanya dirinya itu bukanlah tujuan. Dia adalah jalan, dia adalah perantara gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Kau mengatakan manusia yang mengatakan dia adalah jalan loh. Nah, iya, dia jalan. Nah, Semakin dia bilang kayak gitu, semakin dia bilang kayak gitu, semakin jelas dia itu adalah seorang utusan. Kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau Iya. Nabi Muhammad nggak ada kan, nggak begitu kan? Oi, tolol, semua nabi itu tugasnya bodoh. Mana di mana? Bodoh, Di mana tolol, katakan seperti itu? bego. Siapa nabi yang Makanya mengatakan Kristen seperti kok itu? bengak Dan semua. Kristen nih makanya tolonglah otaknya jangan biadab Siapa kali. nabi yang mengatakan Bodoh. seperti itu Ketika selain dikatakan Yesus? seluruh nabi mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai anak manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, maka kau pasti dan pasti akan berjaya. Tidak Berani berjaya nggak di Muhammad dunia, mengatakan dia jalan? kau berjaya Berani di nggak akhirat. Muhammad mengatakan dia jalan? Berani Setelah nggak? dengarlah dulu bodohnya anak buah Iblis. Biar selesai dulu Ya, yang masalahnya disampaikan, kan tolol. Muhammad tidak berani mengatakan bahwa dia Anak jalan. Lalu anjing kenapa nih, kalian mesti ikutin dikasih di kan bawah gitu? dulu. Gini di bawah dulu ya. Kau dengar aja di bawah dulu ya. Jadi semakin dia mengatakan aku adalah jalan, semakin benar dia adalah seorang utusan. Karena setiap nabi datang ke dunia ini membawa kalimat yang sama. Katakan wahai anak manusia, tiada Tuhan selain Allah, kamu pasti akan berjaya. Lalu apa yang dikatakan nabi lagi? Nabi akan mengatakan, aku adalah jalan kehidupan. Tidak ada yang akan sampai kepada Allah jika tidak melalui aku. Karena cuma nabi tadi yang faham apa kehendak Allah. Tidak ada yang mampu berkomunikasi dengan Allah kecuali sang nabi. Kok makin bodoh anak itu? Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi kami Muhammad, kau dengarkan ya. Kalau itu Yesus yang bilang, Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang bilang, tapi Allah yang perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di situ Nabi Muhammad. Ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni dosamu, mencintaimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Sama nggak kira-kira Bang Pangeran maksud dari kata-kata itu? Ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran, sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka bahwasanya kalau mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad, maka Allah akan mengampunimu Babe. dan mencintaimu. Nah, surat An-Nur juga. Udah, kok ngapain di atas? Bukan, itu pangeran. Oh, bukan. Ngapain di atas apanya? Gue pikir pangeran. Gue pikir pangeran. Menyala kali lah ya nih. Udah mata aku nggak nampak Bang Ton. Aku mau kulasik dulu nih, mau kulasik. Iya. Saya mau lasik dulu nih. Iya. Nggak bisa mata udah gawat nih. Tapi kalau cewek jelek tetap nampak dia jelek, cantik tetap nampak cantik. Penjago kali mata ayah nih.
Kalau untuk urusan itu nggak ada lawannya. Ya. Urusan itu ya. Tapi kalau tulisan agak gawat nih. Sabarlah ya. Kenapa ayah menyala kalilah? Kenapa? Iya enggak, kenapa ini ya? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siapa ini? Gimana kabarnya? Kalau dengar suara yang merdu-merdu siapa ini langsung? Emang. Ini kayak Tadi Otan Dita ya, kenapa, Dita ya, Rogan? bukan? Tiba-tiba Dita ya? ditanya apa? Ini Dita ya? Kenapa, Pak? Iya. Iya. Oh iya, wah. Ya kalau yang gini-gini ingat nih. Mata nggak nampak nih, nggak nampak mata ya, udah gawat. Ayah. Udah temanya pun enggak nampak ya temanya ya. Tema Temanya ayah sedang Ya, ngamsal. Menyala. Oh, nyala. ini puasa ya, nggak boleh baca amsal loh ya. Iya. Babe. Ayah kan kadang-kadang sering kali oten-oten itu suruh baca di kitab apa yang di Bible kan ditampilkan di layar besar tuh. Ayah nggak nampak Irin. Jadi apa aja huruf kalau udah S depannya udahlah sundal aja ya langsung bilang. Sundal, yang ngomongin sundal udah. Apa yang Iya, kau baca nih? sundal Mata di aku nggak mana-mana nampak lewat, aku kan? bilang. Hah? Cuman kalau Sundal udah di S mana-mana lewat. iya, kalau udah S depannya udahlah sundal aja aku bilang udah. harusnya ya sundel Kan kita harus bolong. nampak, jangan nampak kali mata kita nggak nampak kan. Harus gaya lah sedikit. Sundel bolong abang. Ya. Babe. Saya mau Apa itu, Bang ngasih Pangeran? ayatnya nih, Babe. Tadi kan Ah. kata si Dewa kan ada tuh jalan di Al-Quran tuh kan nih saya kasih ini. Saya nggak bisa baca. Iya, di surah An-Nur. KS Al-An'am 153. Dan Hawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-jalannya. Dan demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-An'am dah 153, betul. Ya, kita nggak usah jauh-jauh Iya, bang. iya, Kalau itu cukup kita balik ke syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Artinya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ketika kita bersyahadat kepada Allah, maka apa maksud dan tujuan daripada kalimat la ilaha illallah itu? Maksud dan tujuannya adalah agar kita tidak berharap, tidak menggantungkan harapan, tidak meminta, ya kan, kepada sesuatu selain daripada Allah. Benar. Kan itu dia. Saya lebih memahami Al-Fatihah, surah gede Ya tunggu dulu bang, tunggu. Ini biar sampai abang kemana arahku, ya kan? Itu kepada Allah. Sedangkan ketika kita nyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.